Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Merdeka. Merdeka. Shalom alaikum, Syekh. Shalom alaikum. Baik, Syekh. Setelah beberapa saat perkembangan, tentu kita juga menantikan Syekh. Kita kangen. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama tentu kabar Syekh sendiri, dan juga bagaimana kegiatan belajar mengajar serta kegiatan lainnya di Az-Zaitun. Itu dulu, saya silahkan. Alhamdulillah, semua yang ditanyakan tentang Syekh sehat dan selalu gerak untuk menjalankan program-program yang telah disepakati. Kemudian kesehatan yang kita nikmati ini kita tularkan pada Sivitas Akademika Kampus Az-Zaitun ini agar semua juga menjadi sehat, khususnya para santri, para pelajar. Alhamdulillah hari ini tidak ada gangguan apapun, mereka sehat, ceria, dan terus mengikuti pembelajaran dengan seksama. Tidak ada apa-apa, tidak ada pengaruh apa-apa. Mereka seperti sedia kala, baik itu hari-hari yang lampau maupun hari-hari ini. Mereka berjalan dengan baik. Guru juga seperti halnya murid, sama. Dedikasi mereka sangat bagus. Integritas mereka di dalam membangun pendidikan dan melaksanakan pendidikan itu berjalan dengan baik. Tidak ada satu halangan apapun. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan non-pendidikan dalam arti pembangunan, seluruh proyek yang digambarkan dan diprogramkan ini berjalan. Proyek pertanian berjalan dan baik. Mengapa penekanannya pertanian? Karena ini adalah sumber kehidupan. Satu masyarakat akan menjadi tenang kalau dalam lingkungannya itu bisa menyediakan kecukupan pangan. Maka akan tercipta keamanan lingkungan maupun keamanan individu maupun keamanan sosial lainnya. Nah, ini yang hari-hari dikerjakan. Jadi pertanian terus berjalan, sumber-sumber pangan terus diwujudkan. Di periode kedua tanam padi ini sebentar lagi akan panen. Kemudian setelah panen pun kita akan masuk kepada penanaman sela menuju atau menghadapi musim penanaman bulan Januari. Jadi sebelum bulan Januari kita siapkan tanaman-tanaman sela semacam jagung, kedelai, kemudian kacang wijen maupun kacang hijau. Ini semua kita persiapkan tidak lain hanya untuk melengkapi kecukupan pangan. Jagung perlu ditanam karena kita punya ternak. Maka nanti ada jagung pakan, ada jagung pangan. Jagung pangan adalah jagung yang diistilahkan jagung manis. Nah, itu pun akan menjadi pakan daripada ternak yang kita pelihara. Kemudian juga jagung pakan. Biasanya jagung pakan itu jagung yang tidak punya rasa manis, tapi punya nilai karbohidrat maupun kandungan-kandungan yang lain yang bisa untuk meningkatkan kualitas ternak. Nah, itu yang kita tanam. Menanam wijen karena kita memerlukan minyak. Jadi selain minyak yang baku di kita di kampus ini, kita tambah minyak wijen.
kita tambah minyak kedelai. Jadi semuanya akan terpenuhi. Dan kedelai memang kita tanam supaya bisa memenuhi sumber pangan daripada tempe maupun tahu. Dan ini semua kalau dikerjakan, efeknya adalah bisa menjadi pangan kita dan bisa menjadi pangan ternak kita. Itulah yang selalu digambarkan dalam Quran, mata'an lakum wali an'amikum. Nah, itu kerja di bidang pertanian. Kemudian ada lagi kerja yang harus terus berjalan tanpa berhenti, yaitu yang berkenaan dengan proyek percontohan pertanian. Itu pun terus berjalan. Untuk lahan yang sekitar 100 sampai 120 hektar itu sudah kita mulai dan sedang berjalan untuk menata infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi maupun titik-titik yang dianggap diperlukan untuk perjalanan pertanian. Sehingga proyek percontohan ini nanti menjadi percontohan pertanian yang kekinian, sehingga kita tidak selalu mengucapkan pertanian di luar negeri baik dan di dalam negeri dianggap tidak baik. Padahal untuk menuju baik itu harus ada percontohan yang dalam bentuk bisa dipertanggungjawabkan, baik itu knowledge-nya maupun science-nya. Jadi nanti pertanian yang kita berikan contoh ini pertanian yang bisa diukur dan bisa digerakkan, baik itu untuk mencapai kuantitas maupun kualitas daripada produk pertanian dalam lahan percontohan itu. Nah, itulah yang kita kerjakan hari-hari. Di samping juga kita terus bergerak menjalankan program seperti kelautan, yang kita istilahkan kalau pertanian ini green economy, kemudian kelautan itu blue economy. Kalau berbicara laut, kita tidak lagi berorientasi pada laut pesisir yang jangka tempuhnya atau jarak tempuhnya kurang lebih 3 mil saja. Bukan perahu itu yang kita persiapkan, namun kita ingin mengembalikan satu kekuatan laut Indonesia seperti halnya tatkala zaman dahulu sebelum Indonesia ini dijajah oleh penjajah. Itu kita punya kekuatan maritim yang luar biasa, yang dihitung oleh bangsa-bangsa lain, dan itu kita kembalikan. Maka apa yang kita lakukan dalam blue economy ini sejajar dengan program negara yang masuk ke dalam kekuatan maritim, dan kita namakan blue economy. Pembuatan kapal berjalan terus. Kapal pertama itu ukuran kurang lebih 200 gross ton. Nah, kemudian yang kedua ini kurang lebih 600 gross ton. Dan yang ketiga yang sedang diproses ini kurang lebih menjadi berlipat-lipat, yakni 2.200 gross ton. Nah, ini harus ditekuni dengan baik, karena kita akan masuk kepada pelayaran ataupun nelayan yang ke garis ZEE, zona ekonomi eksklusif, bahkan harus melewati. Jadi melewati daripada garis ZEE, maka kapal diperlukan yang besar. Dan untuk situasi yang seperti hari ini tidak ada pengaruh perjalanan program-program seperti ini. Beberapa hari yang akan datang ini kemungkinan kapal 1 dan kapal 2 itu akan turun ke laut dan akan kita enrayan untuk menguji ada gerakan apa, mesin apa, ada getaran yang mengganggu kapal kita dan lain-lain, sampai semuanya bisa
melaut dengan baik. Perizinan-perizinan untuk melaut itu sudah ada. Kemudian yang ketiga baru kita bentangkan di galangan kapal yang ada karena ukurannya agak lebih besar. Ukuran yang ketiga itu lebih daripada 100 meter. Nah, ini memerlukan tempat, dan kita punya tempat. Tempat galangan kita itu panjangnya 150 meter, bahkan 160 meter. Nah, ini semua kita siapkan supaya dalam pengerjaan kapal kayu ini akan lebih cepat dan lebih aman, karena para pekerjanya dilindungi oleh pelindung bangunan itu dan dilengkapi dengan alat-alat yang bisa mengangkat kayu yang berat-berat itu. Dan ini semua berjalan dan baik. Selanjutnya itu kan banyak karyawan yang terlibat, terutama yang di sekitar Mahad itu tidak terganggu dengan pemberitaan dan isu-isu yang berkembang. Kalau terganggu itu kita katakan tidak, karena memang orang mencari nafkah, orang bergerak di dalam ekonomi itu kalau tidak punya sense of belonging terhadap pekerjaannya, itu memang terganggu. Tapi karena ini hari-hari itu pekerjaannya, maka tidak ada yang merasa terganggu. Baik karyawan yang ada di dalam maupun petani-petani yang bekerja sama dengan kita, itu berjalan normal, tidak ada yang terganggu. Yang bekerja bangunan pun berjalan normal, yang kerja pertanian normal, yang kerja kapal normal. Karena apa? Karena memang semuanya sudah memiliki landasan kerja, baik itu landasan hukum dan lain-lain sudah. Contoh umpamanya pekerjaan kapal. Pekerjaan kapal, izin untuk pembuatan kapal itu sudah kita miliki jauh sebelum kita membuat. Maka izinnya itu adalah pembuatan kapal tradisional, itu kapal kayu. Nah, tinggal bangunan itu sudah lama sekali kita ajukan, dan pelan-pelan satu titik atau satu poin sudah ada legalitas. Tinggal nanti surat keseluruhan itu akan dikeluarkan kemudian, dan tidak ada masalah, hanya tinggal nunggu. Adapun kemarin ada berita ABCD itu supaya dipercepat perizinan itu. Kalau yang kerja nggak ada masalah karena kita punya izin. Ini hanya bangunan saja, bangunan galangan kapal itu saja yang tinggal menunggu. Dan tidak ada masalah karena kita sudah mengajukan. Ya tinggal nunggu saja. Jadi semua nggak ada masalah. Kemudian untuk bergerak menambah aset berbentuk lahan, itu pun kita jalan terus. Kalau ada yang memberikan kesempatan untuk memiliki, jadi terus berjalan, nggak ada yang tersendat. Alhamdulillah Syekh. Pertanyaan berikutnya Syekh, ini seputar perkembangan Syekh dan juga Mahad, terutama terkait dengan kemarin Syekh proses klarifikasi di Bareskrim Polri. Apakah bisa dijelaskan oleh Syekh? Ya, kemarin Syekh menghadiri undangan. Nah, dari Bareskrim itu bentuknya undangan. Di undangan untuk klarifikasi. Nah, inilah satu praktek yang benar. Jadi kepolisian mengundang, kemudian meminta klarifikasi. Nah, tentunya karena proses dalam klarifikasi itu ada hal-hal yang harus dipenuhi sebagai persyaratan, maka pertanyaan-pertanyaan itu banyak sekali dan itu harus kita tempuh. Nah, kita kemarin diundang pukul 10, namun karena pada hari Senin itu hari selepas libur, jadi dari arah timur
menuju Jakarta itu padat dari kilometer 138 sampai 0, yakni di Halim Perdana Kusuma sana itu macet total, jadi hampir merangkak saja. Maka kita berangkat pukul 6 baru bisa ketemu atau masuk ke atau Bareskrim kepolisian, ya kepolisian sana, Mabes Polri, itu baru jam 1.30 atau jam 2 atau jam 14 kurang 15 menit, dan baru kita masuk kepada klarifikasi itu pukul 2 lewat 15 menit, dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga selesai baru sampai pukul ya 11 lebih atau 12 itu sudah kurang lebih 8 jam atau lebih sedikit. Namun semua dijalankan klarifikasi itu sesuai dengan hak-hak kita. Kita mendapat hak untuk istirahat, katakan sholat, katakan makan, dan lain-lain. Karena Syekh selalu makan itu hanya pada jam tertentu, maka ya makanya pada jam 5.30 makan, kemudian dilanjutkan untuk menyelesaikan klarifikasi, dan tatkala istirahat untuk sholat, Syekh mengambil jamak takhir, dilaksanakan pada jam kurang lebih 8 baru dilanjutkan kembali. Nah, itu yang terjadi di sana, dan ketika itu dianggap selesai sementara dan akan dilanjutkan kemudian, yang kita belum mendapat informasi kapan sampai nanti mendapat informasi dari kepolisian. Lancar ya Syekh, pertanyaan semuanya bisa dijelaskan. Yang namanya lancar ya lancar, dilancar. Iya, alhamdulillah. Yang tidak lancar itu tatkala mau pulang, kemudian banyak wartawan yang ingin mendapatkan informasi langsung dari lisan Syekh. Nah, itulah yang Syekh mengajak wartawan untuk kooperatif. Nah, alhamdulillah mereka bisa kooperatif dan duduk, dan pertanyaannya yang bisa dijawab ya dijawab, dan mendapatkan informasi dari Syekh. Dan mereka gembira, terima kasih itu pada para wartawan yang dari pagi waktu masuk pun sudah kita katakanlah dikerubuti oleh wartawan. Nah, mereka menunggu sampai pukul 12. Jadi kalau saya tidak memberikan informasi kepada mereka, ya menyesal atau tidak enak kan, tidak nyaman lah. Maka saya pun memberi informasi. Dan setelah itu Syekh mendengar ada tepuk tangan. Ya, terima kasih wartawan. Memang harus begitu supaya kita bisa kerjasama dan baik. Jadi kalau ingin dapat informasi, ya baik-baik saja, dan diberi jalan untuk masuk ke kendaraan. Jadi bagus itu, kemarin tuh bagus. Dan saya minta jalan, kasih jalan saya supaya saya bisa pulang hari ini, malam ini gitu. Dan mereka mengerti apa yang diharapkan oleh Syekh, dan Syekh mengerti harapan para awak media atau para wartawan. Nah, begitu. Terima kasih Syekh. Terakhir pertanyaannya Syekh, apa pesan untuk kita semua? Kalau pesan yang paling khusus yaitu kepada para wali santri, karena intinya penghuni di sini adalah santri. Nah, santri itu pasti punya ayah ibu. Nah, kalau di sini ada 5.000 wali santri, paling tidak ya 10 sampai 20.000 wali santri. Percayakan kepada kita yang ada di Ma'had, putra putri, ibu dan bapak, selamat semua, aman semua, belajar dengan baik. Yang baru pun mudah-mudahan kerasan karena baru masuk, tapi insya Allah kerasan. Dan tanda kerasan itu sudah diteliti oleh Syekh. Tiap hari Syekh keliling, anak-anak ceria dalam belajar, dalam olahraga. Percayakan pada kami,
Dan kalau ingin berkunjung, ya silakan berkunjung, temui anak-anak. Tapi jangan terlalu sering, nanti menghabiskan biaya gitu. Sebulan sekali saja itu berapa biayanya kalau tiap bulan? Ke Az-Zaitun kalau dari Jakarta atau dari Banten itu nggak cukup 10.000, karena tolnya saja 50.000 itu. Nah kalau untuk bayar tol 50.000 pulang pergi sudah lebih daripada 100.000. Bensinnya belum, lain-lainnya belum. Nah sebaiknya kalau per daerah itu buatlah perkumpulan wali santri, ada yang ditugaskan setiap bulan 1 kali, berapa orang, jadi tidak semua datang. Menghemat. Nah kita ini harus bisa menghemat. Nah, karena apa? Karena kehidupan mandiri, kalau bangsa Bung Karno itu berdikari, itu intinya adalah penghematan. Nah, pada wali santri, insya Allah putra putri bapak ibu aman, tentram di sini dan belajar dengan baik. Tidak ada halangan apapun. Makan cukup, istirahat cukup, olahraga cukup, sekolah cukup. Jadi di sini serba cukup. Makan tidak boleh tidak cukup. Istirahat tidak boleh tidak cukup. Olahraga tidak boleh tidak cukup. Sekolah belajar tidak boleh tidak cukup. Semua harus cukup. Dan sarananya bisa mencukupi itu. Udah, percayalah, semuanya baik-baik saja. Pada wali santri, sekali lagi percayakan bahwa putra-putri ibu bapak semuanya berjalan dengan baik dalam pembelajaran di kampus Az-Zaitun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Syekh, terima kasih. Ya, terima kasih. Selesai dan assalamualaikum merdeka. Salam. Shalom alaikum.